Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajaran saya mulai karena sudah 23 anak yang gabung, yang absen 31, tinggal 2 anak saja yang belum absen. Ntar ini ngecek layarnya dulu ya. Oke. PPT saya sudah tampil apa belum? Sudah ya. Nah, kalau sudah pelajaran kita mulai. Perhatikan, ini adalah terjemahan sebuah ayat di Al-Quran. Saya lupa suratnya. Saya titik-titik gini. Saya bacakan. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak mempunyai pengetahuan, garis miring ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan dimintai tanggung jawab. Bunyi ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal absara wal af'idah kullu lahu mas'ula. Itu bunyi ayatnya, nak. Jadi terjemahnya, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak mempunyai pengetahuan, garis miring ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan dimintai tanggung jawab. Ini Al-Quran. Kemudian yang bawah, ini sabdanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata beliau, indra adalah pintunya ilmu. Barang siapa kehilangan indra, maka dia kehilangan ilmu. Bisa didengar, nak? Bisa dilihat? Halo? Bisa, Pak. Oke, jadi kalau kita melihat ini, saya bawakan dari ayat, dari pidatonya Sayyidina Ali, kira-kira nyantol dengan pelajaran kita bab apa ini, nak? Halo? Panca indra. Panca indra. Indra ya. Indra. Jadi panca indra, salah satu indra itu pendengaran, sam'a. Kemudian penglihatan, absor. Ini di Al-Quran ada. Itu nanti dimintai tanggung jawab. Itu. Bentar dulu, nolong temannya. Muhammad Galvin. Oke, saya lanjutkan pelajarannya ya. Nah, jadi kita mau membicarakan panca indera. Betapa pentingnya panca indera. Sampai ini Imam Ali 1000 tahun yang lalu ya, 1500 tahun yang lalu itu sudah menyebut seperti ini. Siapa kehilangan panca indera, kehilangan ilmu. Jadi kalau kamu kelihatan pendengaran itu hilang, ya nggak dapat mendengar, nggak dapat melihat, ya nggak dapat ilmu, kan gitu. Kemudian ayat Al-Quran ini menghubungkan pendengaran, penglihatan dengan pemikiran. Hati itu pemikiran. Dan nanti dimintai tanggung jawab. Halo? Paham ya? Paham, Pak. Oke, jadi kita itu punya panca indera, itu karunia dari Allah, nanti dimintai tanggung jawab. Di ayat yang lain dikatakan bahwa nanti di hari kiamat, mata kita, pendengaran kita, kulit kita semua bersaksi. Matanya dipakai melihat apa, itu matanya yang ngomong nanti ya. Jadi kita nggak bisa bohong. Telinganya dengarkan apa, itu telinganya yang ngomong nanti di hari kiamat itu ya.
yaumul hisab, pada hari perhitungan sebelum orang dimasukkan ke surga atau ke neraka. Oke, saya tanya, panca indera itu apa saja, nak? Yang termasuk panca indera? Mata. Mata. Mulut. Mulut nggak masuk ya? Mulut nggak masuk ya? Nah, coba diperiksa ini. Indera, nah mata betul ya. Telinga betul, pendengaran. Kulit ya, kulit. Berikutnya hidung. Berikutnya lidah. Nah, mungkin kamu nyebut mulut tapi lidah ini ya. Lidah kan yang berbicara kan lidah. Jadi panca indera itu mata, telinga, hidung, kulit, lidah. Ini nanti semua bersaksi itu ya. Yang sudah pasti disebutkan di akhirat, yang bersaksi itu mata kita, kulit kita, telinga kita, lidah kita. Ini disebut-sebut di Al-Quran. Misalnya hati-hati menjaga lidah gitu ya. Yang jarang disebut itu hidung. Jadi yang diminta tanggung jawab ini. Berarti panca indera itu ya, nanti yang paling utama ya memang yang sering disebut di Quran. Apa? Mata dulu. Baru nanti telinga. Maka sesuai dengan Quran, saya terangkannya harus apa dulu, nak? Mana yang harus saya terangkan dulu supaya cocok dengan Quran? Halo? Mata. Mata dulu kita bahas. Oke, mata kita bahas duluan ya. Oke, kita lihat mata. Ini dulu. Nah, kita lihat film ya. Oke, saya klik, perhatikan filmnya. The act of seeing is realized progressively. At the instance of seeing. Saya hentikan. Jadi mata kalau melihat, nah ini ya, hasilnya bagaimana ini, nak? Terbalik. Terbalik. Betul, terbalik ya. Jadi yang atas di sini jadi bawah. Yang bawah di mata jadi atas. Tapi nanti di otak enggak. Gitu ya. Nanti ini bukan atas bawah saja, kanan kiri juga ya. Kanan kiri juga terbalik. Kalau kamu membuktikan itu pakai cermin ya. Coba kamu berdiri di depan cermin, kemudian megang pulpen tangan kanan. Nanti yang di cermin yang memegang itu bukan tangan kanan, tapi tangan kiri, itu terbalik namanya. Jadi mata kita ini kayak cermin. Oke, saya teruskan. Perhatikan. Light clusters called photons travel from the object to the eye and pass through the eyelids, where they are refracted and focus on the retina at the back of the eye. Here, rays. Nah, sekarang gambarnya ada di mana ini, nak? Halo? Di otak. Di otak. Nah, sekarang terbalik apa tidak? Tidak. Tidak. Jadi waktu di mata itu terbalik, waktu di otak tidak terbalik. Ini hasil penglihatan. Coba hasil penglihatan ini di bagian otak depan, tengah apa belakang? Belakang. Belakang ya. Ini orangnya menghadap ke sana, ini batuk. Jadi di belakang, seperti pertemuan 2 minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kan kamu ngerjakan LKPD saraf. 2 minggu sebelumnya kan saya terangkan bagian-bagian otak. Jadi di belakang ini pusat penglihatan. Makanya kalau orang dipukul, penglihatannya yang bergunang-gunang gitu ya, bayangannya. Itu di otaknya bukan di matanya ya. Oke, jadi inilah sekilas kerja mata. Jadi mata itu untuk melihat, bayangannya tadi itu di mata itu terbalik-balik ya, seperti ini. Tapi kalau sudah sampai di otak ternyata normal. Nah, saya percepat ya. Nah, begini nanti di otak kita.
Udah apa yang kita lihat itu nanti bayangannya ada di otak kita itu ya. Itu. Nah, ini. Nah, nanti kalau orangnya menghadap ke sana, jadi penglihatan itu nanti di sini. Jadi orang bisa melihat bukan hanya perkara mata tok. Matanya normal, kalau sininya nggak normal, nggak bisa melihat. Gitu ya. Makanya tadi Allah itu mengatakan inna sam'a wal absara, kemudian wal fu'ada. Fu'ad itu ini. Jadi telinga, mata dihubungkan dengan ini. Itu Quran tadi ya yang saya sampaikan tadi. Nah, ini. Loh kok terbalik Pak? Nanti diceritakan ya. Gitu ya. Terus lama-lama nggak terbalik kok. Nah, ini contoh melihat bunga ya. Nah, jadi ini pembagian tadi itu. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat sekarang bagian-bagian mata. Oke, perhatikan pelan-pelan ya. Biasanya ini nanti kalau saya rubah jadi LKPD, ini saya hapusi, kemudian kamu saya suruh mencari namanya, kan begitu. Kayak otak kemarin tuh ya. Oke, makanya diperhatikan. Nah, ini bagian-bagian mata, perhatikan. Nanti yang bunder, nah, seluruhnya itu disebut bola mata. Seluruhnya wis di mata kamu itu namanya bola mata. Nah, nanti dibagi-bagi bagian-bagiannya. Pertama lapisannya dari luar. Luar sendiri namanya sklera. Kemudian lapisan tengah ini namanya koroid. Kemudian nanti lapisan dalam itu namanya retina. Terus di dalamnya ini berisi cairan. Nanti cairannya namanya vitros humor. Ya, jadi mata itu seperti bola begitu, tapi kalau bola kan isinya di sini udara. Kalau di mata itu cairan, tapi cairan di sini bukan cairan yang dipakai menangis itu, bukan ya, itu ya. Nah, itu. Jadi makanya bola mata kita itu lentur karena isinya ini bukan daging tapi cairan. Itu lapisannya saulan. Sklera, kemudian koroid, kemudian retina. Terus cairannya disebut vitros humor. Oke, saya ulang. Lapisan paling luar sklera, tengah koroid, lapisan paling dalam retina, kemudian lubang yang dalam, yang lebar ini berisi air namanya vitros humor. Oke, coba dicek sekarang. Bentar, saya ngeceknya pakai lain ya. Saya ngeceknya pakai ini. Oh, nggak mau. Oh, macet. Oke. Udah, karena dipakai ngecek macet, kita kembali ke sini. Oke. Lapisan paling luar tadi apa nak namanya? Halo? Sklera. Lapisan tengah? Koroid. Lapisan paling dalam? Retina. Terus ini berisi cairan namanya apa? Vitros humor. Nah, sekarang bagian-bagian lain lebih teliti. Nah, mata ini kalau di depan kelihatan karena nanti di sini ada kelopak mata, bisa merem, bisa melek. Ya, gambarnya seperti ini kan. Nah, ini kelopak matanya, kelopak matanya. Nanti ada yang bisa dilihat dari depan ini. Yang lain di belakang sana nggak kelihatan. Karena ketutupan ya, jadi bola mata mendelik. Jadi ini kelopak mata, ini alisnya itu apa? Idep ya. Itu. Nah, ini bagian-bagian yang di depan yang kelihatan itu saya terangkan begini. Nah, perhatikan. Sklera ini di sini.
Kalau di depan dia nggak ketutup. Nah, kebetulan kalau di depan dia itu bening, seperti kaca atau plastik yang tembus. Maka sklera yang di depan itu nanti namanya kornea. Nah, berikutnya, ini yang tengah ini tadi adalah koroid. Tapi kalau di depan nanti dia menjelma menjadi dua benda. Dua benda ini apa? Benda yang ini namanya lensa, benda yang ini namanya adalah iris. Jadi saya ulang, kalau dia dilihat dari depan, dilihat dari depan ya begini, maka yang kelihatan cuma 3 saja. 1, 2, 3. Kalau dilihat dari samping, ini dari samping kan kelihatan semua. Kalau dari depan yang kelihatan tuh kornea, begitu. Kemudian iris, kemudian lensa. Bahkan kornea ini saking beningnya kita nggak tahu yang mana karena nutupi semua. Maka 3 itu diganti lensa ini, terus iris ini, terus ini tengahnya ini pupil. Sehingga nanti jadi seperti ini, jangan bingung. Nah, ya. Ini apa? Sklera tadi yang di depan, yang nanti bening kornea. Ini apa? Lensa. Kok disebut pupil? Iya, lensa yang kelihatan. Kalau nggak kelihatan, lensa semuanya, yang kelihatan tok pupil. Nanti saya terangkan dari samping. Ini apa? Iris. Nah, kalau bingung saya pakai ini. Nah, perhatikan. Ini apa? Kornea yang bening. Nah, sekarang ini apa? Lensa. Ini apa? Iris. Ini apa? Pupil. Nah, kalau kita lihat dari sana, dilihat dari sana, maka lensanya ini ketentengan ini ya, terhalang ini. Sehingga lensa itu dari sini ke sini nggak kelihatan, dari sini ke sini nggak kelihatan, yang kelihatan seini saja. Nah, seini saja itu nanti jadi ini. Terus yang ini, lah, yang ini yang nutupi itu iris ini. Loh, iris itu bulat Pak. Iya, ini kan dilihat dari samping. Dilihat dari depan ya. Jadi kalau ini dilihat semuanya dari depan nanti jadi seperti ini. Karena tadi kita melihatnya dari samping, maka nggak nyambung. Sehingga seolah-olah ada atas, ada bawah. Nah, ini ada atas, ada bawah. Saya ulang, jadi yang ini itu iris ini. Terus yang ini lensa. Lensa itu yang mana? Ini. Lah lensa ini kan kalau dilihat dari depan kan ketutup ini, nggak kelihatan. Maka yang lensa yang kelihatan itu namanya pupil. Jadi jangan bingung, pupil itu ya lensa, lensa itu ya pupil. Saya kembali ke sini, ini seluruhnya lensa. Terus sampai di sini, ini lensa juga, tapi kalau dilihat dari depan, nggak ketentengan, itu namanya pupil. Oke. Saya ulang, ini tadi yang bening apa namanya? Halo? Kornea. Kemudian ini yang nutupi lensa ini tadi apa namanya? Iris. Terus ini lensa. Jadi ini iris, ini lensa. Lensa yang nggak ketutupan, namanya apa nak? Pupil. Jadi seperti ini ya. Ini kalau dilihat dari depan. Kalau ini dilihat dari samping. Nah, ada satu yang belum saya terangkan. Ini isinya cairan juga. Jadi ini isinya cairan, ini isinya cairan. Ini nanti namanya tadi vitreous humor, yang ini namanya aqueous humor. Nah, jadi sekarang lengkap sudah ya. Lengkap, saya ulang satu persatu. Lapisan paling luar namanya apa? Sklera.
Sklera. Gitu. Lapisan tengah namanya apa? Koroid. Lapisan paling dalam namanya apa? Retina. Bola mata terisi oleh cairan yang banyak ini namanya apa? Vitreous humor. Yang bagian depan cairannya sedikit namanya apa? Aqueous humor. Nah, berikutnya sklera yang ada di depan menjadi bening seperti plastik namanya apa? Kornea. Nah, kemudian koroid ke depan membentuk dua. Hitam yang dalam namanya apa? Hitam yang dalam. Salah, hitam yang dalam. Lensa. Ya, ini hitam yang dalam. Pupil. Hitam yang dalam itu lensa ya. Lensa. Hitam yang luar. Pupil. Oh, salah. Hitam yang luar. Iris. Ini begini. Perhatikan. Untuk di matamu ini enggak coklat. Ini hitam. Dua-duanya. Untuk di mata orang Timur Tengah ini hitam, ini coklat. Untuk orang Eropa ini hitam, ini apa warnanya? Untuk orang Eropa? Biru. Nah begitu. Jadi di kamu itu, ini saya gambar coklat, ini orang Timur Tengah. Jadi kita orang Indonesia ini hitam. Maka saya katakan hitam dalam, hitam luar. Hitam luar itu iris, hitam dalam itu seluruhnya lensa, yang kelihatan tok pupil. Jadi begini, perhatikan. Ini nanti hitam warnanya, lensa. Ini hitam dalam yang kelihatan, namanya pupil. Ini hitam luar, namanya iris. Gitu ya. Paham nak? Oke, kalau paham. Sekarang begini, ada orang matanya blurek, ada kotorannya, kemudian kotorannya itu dibuang. Waktu blurek dia nggak kelihatan. Waktu kotorannya itu dioperasi, nah itu di Pandaan ada ya, di Geluncing itu, dekat rumahnya Paula Susin itu. Nah, operasi di situ bisa. Nah, ini blurek matanya. Nah, mata blurek itu yang nggak normal apa? Bagian yang mana? Menurut gambar ini? Yang irisnya, lensa. Salah, nak. Salah. Iris. Salah. Apa? Kornea. Jadi kornea ini, nak. Kornea ini kotor. Jadi lensanya nggak apa-apa, irisnya nggak apa-apa, korneanya ini kotor. Mohon maaf yang putih-putih kayak orang KTS dulu ya. Nah itu diambil, dibersihkan, nanti kacanya ini bening lagi kelihatan. Jadi katarak itu penyakit di bagian apa? Di bagian Kornea. Oke. Setelah kita mengenal bagian-bagian mata, sekarang bagaimana kerja mata. Sekalian ini berarti menjelaskan fungsi bagian-bagiannya. Perhatikan. Sklera. Ini lapisan paling luar tadi. Ini nggak di depan ya. Sebab kalau di depan nanti jadi kornea. Nah, koroid kalau di depan nanti jadi iris, jadi lensa. Sklera yang di belakang melindungi bola mata. Kornea memungkinkan lewat cahaya. Oke, saya langsung aja. Nggak usah satu-satu begini. Langsung cara kerja. Nah, sebelum saya terangkan cara kerja, supaya nggak lupa, saya mau klik ini dulu. Nah, kelihatan gambarnya, nak? Kelihatan. Jadi coba saya tes lagi. Ini ya, ini hijau. Yang hijau ini apa? Iris, gitu ya. Yang hitam ini? Pupil alias lensa. Nah, ada Pak matanya hijau? Ada ya? Ada. Ya. Ada. Di Aceh itu ada orang beberapa desa matanya hijau semua. Ternyata diteliti nenek moyangnya itu orang Portugal. Terdampar di Aceh.
Terus di Maluku juga ada orang beberapa desa itu matanya hijau semua. Juga nenek moyangnya dari Portugis. Itu, makanya orang Aceh itu hidungnya banyak yang mancung, nggak seperti orang Jawa itu ya. Oke, nah perhatikan sekarang ya. Ini apa dari gambar ini yang mau diceritakan? Ini seret ini. Apa ini? Otot yang ngunci bola mata ini. Jadi bola mata itu nanti dikunci oleh otot ini. Itu seperti karet. Sehingga dengan adanya dengan adanya otot itulah nanti bola mata ini bisa digerak-gerakkan. Bola mata itu bisa digerak-gerakkan. Saya tanya, kapan kita menggerakkan bola mata? Ketika apa, Nak? Melirik orang. Melirik, betul. Harus melirik orang ya, lirik sembarang pokoknya melirik. Itu yang jawab melirik orang itu ketahuan kalau sering melirik itu ya. Jadi ketika melirik itu ya, itu bola mata ini digerakkan. Bentar dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi bola mata kita ini bisa digerakkan karena ada otot penggeraknya. Makanya di sini ini kalau ditarik berarti orangnya ngelirik ke arah sini. Kalau ini ditarik berarti ngelirik ke atas. Kalau yang bawah ini ditarik ngelirik ke bawah gitu. Jadi bisa ngelirik kanan kiri itu karena bola matanya diapit oleh apa, Nak? Otot. Jangan sering-sering ngelirik ya. Nanti kalau ototnya macet bahaya. Kalau ototnya macet bahaya nanti ya. Nggak bisa balik nanti. Ngerti maksudnya? Ya, Pak. Tahu bahasa Jawa kero? Oh, ya. Kero itu ya. Nggak tahu. Ya, kero itu matanya nggak setel. Ini ototnya yang kanan sana sama yang kiri itu nggak setel sehingga ngeliriknya salah. Yang satu ngelirik kanan, satu tetap diam. Itu kero namanya. Itu ya. Oke, ini saya tutup. Sekarang kerja bagian-bagian mata. Perhatikan. Pertama, kerja bagian-bagian mata itu. Yang mau saya jelaskan. Nanti untuk proses melihat ya, dari ini ya, saya coba dites lagi. Ini apa namanya, Nak? Sklera. Yang tengah ini apa? Koroid. Yang ini apa namanya, Pak? Yang dalam apa namanya? Retina. Nah, nanti untuk proses melihat itu yang paling penting, yang berperan langsung itu ada 3. Saya urut dari depan. 1 iris, 2 lensa, 3 retina. Jadi ini yang langsung hubungannya dengan proses melihat. Jadi 1 iris, 2 lensa. Kenapa kok gak nyebut pupil ya? Karena lensa itu ya pupil. Dari sini sampai sini itu lensa, dari sini sampai sini itu pupil. Jadi pupil itu ya bagian dari lensa itu. Saya ulang, yang bagian langsung berkaitan dengan melihat itu iris. Iris itu kalau dilihat dari samping ini ada atas, ada bawah, terus lensa, terus retina. Maka kalau menerangkan proses kerja mata, yang nerangkan 3 itu apa? Nerangkan iris, nerangkan lensa, nerangkan retina. Itu kerjanya mata. Gak usah nerangkan sklera, koroid tadi itu ya, vitreous humor, bisa itu. Oke, dalam proses melihat. Perhatikan, saya terangkan. Pertama, halo, gambar ini bisa dilihat, Nak? Bisa, Pak. Bisa. Ini nanti pelajarannya ini nanti akan
yang disempurnakan juga akan ketemu dengan pelajaran fisika ya. Pelajaran fisika. Nanti nggak tahu saya di kelas berapa, kemudian semester berapa, pokoknya di fisika itu ada bab membahas tentang lensa. Nanti ada lensa cembung, cekung, bahasa fisika namanya konkav, konvex gitu. Oke, perhatikan. Pertama, syarat benda untuk bisa dilihat. Saya umpamakan ini bola lampu. Apa bola lampu toh ya, tidak diganti-ganti bendanya, terserah. Nah, benda itu bisa dilihat apabila ada cahaya. Itu syarat pertama. Terus cahayanya itu boleh langsung cahaya dia, boleh pantulan. Misalnya lampu itu nggak nyala, kemudian kita bisa melihat masih lampu itu. Kenapa? Karena ada matahari, cahayanya ke sana dipantulkan. Oke, apa syaratnya nak benda untuk bisa dilihat? Ada cahaya. Ada cahaya. Terus cahayanya itu ada dua kemungkinan, cahaya apa saja? Langsung dan tidak langsung. Langsung atau pantulan. Sekarang kalau sudah paham, kenapa benda-benda di malam hari nggak bisa kita lihat? Karena minim cahaya. Karena nggak ada cahaya, kecuali kita senterin gitu ya. Oke, jadi itu syarat pertama. Syarat kedua, cahaya yang masuk ke mata kita itu tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Saya ulang, walaupun ada cahaya, nggak boleh terlalu banyak, jumlah cahayanya nggak boleh terlalu sedikit. Contoh, kamu melihat matahari langsung tanpa perantara, bisa apa tidak? Tidak. Kenapa? Apa sebabnya? Terlalu terang. Cahayanya terlalu banyak. Ngerti maksudnya? Ya. Cahayanya terlalu banyak. Gitu. Kan tadi perhatikan ya ngomong saya. Saya kalau ngomong itu, yang diomong pertama itu nanti berhubungan dengan yang kedua. Jadi pertanyaannya itu nanti jawabannya jangan ngarang sendiri. Pertama ya, saya ngomong tadi, benda bisa dilihat itu syaratnya ada cahaya, baik langsung atau pantulan. Yang kedua, cahayanya nggak boleh terlalu banyak bagi mata, nggak boleh terlalu sedikit. Itu syarat yang kedua. Sekarang saya tanya, kenapa kita melihat benda di bawah kolong ranjang, bahasa Jawa longan, itu sulit? Halo? Halo? Ya, Pak. Kenapa? Karena cahayanya terlalu sedikit. Karena cahayanya terlalu sedikit, betul. Jadi kan saya ngomong tadi, satu ada cahaya, dua cahayanya nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Itu syarat yang kedua. Oke, sekarang syarat yang ketiga, perhatikan. Saya ulang ya, cek pas. Syarat pertama, benda bisa dilihat, ada cahaya. Syarat kedua, cahayanya harus pas, nggak boleh banyak, nggak boleh sedikit. Syarat ketiga, berkas cahaya ini nanti diterangkan di fisika, harus jatuh tepat di retina. Tidak boleh di depannya, tidak boleh di belakangnya. Itu nanti yang terangkan fisika, nanti disempurnakan di fisika. Saya ulang, sebelum saya terangkan kerjanya ini, benda bisa dilihat syaratnya satu, ada cahaya, baik langsung maupun pantulan. Dua, cahayanya nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit untuk ukuran mata. Yang ketiga, berkas cahaya jatuh tepat di retina. Itu syaratnya. Bentar, itu ada yang masuk. Oke. Saya ulang. Jadi syaratnya supaya bisa dilihat tadi ada berapa, nak? 3. 3, gitu ya. Ada 3. Syarat pertama apa tadi? Cahaya secara langsung. Adanya cahaya tepat di depan. Syarat pertama itu. Syarat kedua apa, nak? Cahayanya nggak boleh. Cahaya tidak boleh terlalu banyak.
Tulisannya dikit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, walaupun kamu rebutan suaranya saling masuk, nggak jadi masalah. Supaya tahu orang bahwa kita belajar aktif gitu ya. Nggak usah takut, ngomong aja gitu. Syarat ketiga apa, Nak? Nah, dekat cahaya harus jatuh tepat pada retina. Oke. Sekarang saya terangkan cara kerja hubungannya dengan syarat-syarat tadi. Pertama, cahaya yang di luar ini ada tidak ada, nanti itu bukan urusan mata. Saya ulang, cahaya di luar ini ada atau tidak ada kan bukan urusan mata kita, kan gitu. Urusan mata kita itu kan jangan sampai cahayanya sedikit, jangan sampai cahayanya banyak. Nah, sekarang bagaimana kerja mata ini kalau cahayanya sedikit, kalau cahayanya banyak? Nah, saya terangkan. Bentar, saya naik berarti ya. Nah, pakai ini boleh. Ini boleh. Coba saya cek kalau pakai ini. Ini apa namanya, Nak? Halo? Halo? Lensa. Lensa. Ini apa namanya? Iris. Iris. Nah, sekarang saya terangkan dari depan. Ingat saya tadi ngomong, yang berperan melihat itu 1 iris, 2 lensa, 3 retina. Sekarang saya mulai kerja iris. Jika cahaya ini sangat banyak, maka mata nggak bisa nangkap. Harus dibatasi. Caranya, ini turun, seret, ini naik, seret, sehingga hitam yang ini mengecil. Saya ulang, jika cahayanya itu banyak, maka ini turun. Ini naik, maka hitam yang tengah itu jadi kecil. Gitu. Nah, sekarang saya balik. Jika cahayanya di sini sangat kurang, ini naik, seret. Ini turun, seret, maka hitam ini melebar. Nah, saya tanya, siapa yang mengatur banyak sedikitnya cahaya kalau gitu? Iris. Jadi yang ngatur itu adalah iris. Ngaturnya bagaimana? Nah, ngaturnya begini ngaturnya. Perhatikan ngaturnya ini. Nah, ini ngaturnya, Nak. Panah ini yang ngaturnya itu. Jadi ini panahnya ke sana, panahnya ke sana, panahnya ke sana, panahnya ke sana, terus ini mengecil. Terus ini panahnya ke sana, maka yang tengah ini membesar. Itu dilihat dari depan. Kalau dilihat dari samping, begini. Ini naik, ini turun, gitu. Maka yang tengah ini membesar. Atau pakai gambar lain yang lebih lebar. Bentar. Nih, jadi ini naik, ini turun, maka ini melebar. Kalau ini turun, ini naik, maka sini menyempit. Gitu. Paham ya? Jadi kerja iris itu apa, Nak? Kerja iris itu mengatur banyak sedikitnya cahaya. Mengatur banyak sedikitnya cahaya. Cahaya yang masuk. Ya, berarti iris itu kerjanya berhubungan dengan gelap terang, apa berhubungan dengan jauh dekat? Gelap terang. Gelap terang. Oke, sekarang dilihat gambar ini, kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, sekarang saya tanya. Kalau kamu melihat dari terang ke gelap, dari gelap ke terang, sebenarnya yang berubah itu irisnya apa pupilnya? Pupil. Saya ulang tadi ya. Mungkin nggak paham, coba ulang pakai ini. Bentar. Nah, perhatikan ya, kalau cahaya banyak, seret itu, cahayanya sangat banyak, maka dibatasi. Siapa yang batasi? Iris ini.
ini akan turun seret ke sini, ini akan naik seret ke sini sehingga ini kelihatan ciut. Kalau cahayanya kurang, ini akan naik seret, ini akan turun seret, maka ini kelihatan melebar. Itulah kerjanya iris, mengatur jumlah cahaya. Nah, ini sama ini kalau digambar dari luar, dari depan, kan seperti ini. Sekarang saya tanya, kalau kamu melihat gelap, kemudian terang, terang kemudian gelap, yang berubah itu, yang benar itu irisnya apa pupilnya? Irisnya ya. Ininya diam. Ininya diam. Ini yang bergerak ke sana, bergerak ke sana, bergerak ke sana sehingga ini kelihatan melebar. Ngerti maksudnya? Ngerti. Oh, ngerti. Nah, sekarang kalau nggak ngerti, ini saya tutup. Saya beri peragaan saja. Saya beri peragaan ya. Kalau nggak ngerti. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, saya bisa dilihat? Halo? Bisa. Bisa, oke. Telapak tangan saya bisa dilihat? Bisa. Oke, sekarang saya peragakan ya. Saya peragakan. Nah, sekarang gini. Nah, ini ya iris. Saya taruh di sini. Nah, maka yang tengah-tengah ini, bulatan tengah itu kan pupil. Sekarang perhatikan. Ya. Nah, kan tadi ciut itu yang tengah. Terus kalau begini kan tadi lebar. Apa yang berubah ini? Katanya. Apa ini berubah? Tidak. Yang berubah kan yang depannya. Ngerti maksudnya? Oke. Oke ya. Nah, kalau mengerti berarti ini jangan dijawab salah. Jadi yang berubah apa nak? Irisnya. Tapi pupilnya kelihatan melebar atau menyempit. Paham ya? Oke. Sekarang. Oke. Saya tanya, apa kerja iris? Mengatur banyak sedikitnya cahaya. Mengatur banyak sedikitnya cahaya. Nah, kalau irisnya ini ke sana, ke sana, ke sana, kamu namanya mendelik. Saya ulang, kalau irisnya ini ke sana ya. Ini kamu mendelik. Jadi ini melebar, ini mendelik. Terus kalau ini ke sana, irisnya minggu begini, kamu ngeriap-ngeriap. Nah, oke, saya tanya, kalau kamu melihat di bawahnya ranjang, kilongan itu, kamu matanya ngeriap apa mendelik? Mendelik ya. Nah, terus kalau ya mendelik. Terus kalau kamu disenteri, di matamu disenteri, maka kamu matanya mendelik apa ngeriap? Nah, itulah kerjanya iris. Oke, sekarang saya lanjutkan. Habis iris harus menerangkan apa nak? Kalau dari depan lensa. Lensa ini ya. Oke. Saya ulang. Syaratnya cahaya nggak boleh banyak, nggak boleh sedikit, itu diatasi oleh iris. Saya ulang. Syarat nomor 1 harus ada cahaya. Itu nggak ada hubungan dengan mata, itu dunia. Syarat 2, cahayanya nggak boleh banyak, nggak boleh sedikit, diatur oleh iris. Syarat yang ketiga tadi kan cahayanya supaya jatuh di retina. Lah itu diatur oleh lensa. Diatur oleh lensa ini. Itu. Ya. Nah, gimana ngaturnya lensa? Perhatikan. Nah, ini perhatikan ya. Ini benda terletak di sini. Jaraknya sekian. Terus ini benda terletak di sini, jaraknya sekian. Saya tanya, yang atas ini peragaan benda jarak dekat apa jarak jauh? Dekat. Yang bawah? Jauh. Sekarang perhatikan bentuk lensanya. Apa bedanya lensa yang atas dengan lensa yang bawah ini bentuknya? Yang atas lebih kecil, yang bawah lebih lebar. Lebih enggak lebar. Ya, oke.
Bentar dulu ya. Iya, Pak. Ada yang telepon itu. Halo? Halo? Yang kok iki kisik ngajar kisian? Maaf ya sebentar ya karena ada yang telepon ini. Oke, saya lanjutkan. Halo? Suara saya masih bisa didengar? Iya, bisa. Oke, maaf tadi itu ada yang nelpon. Oke, jadi ini benda dekat, lensanya model kayak gini nih. Ini benda jauh, lensanya model kayak gini nih. Apa? Sekarang pertanyaan saya pertajam sudah. Melihat lensa itu bukan dari atas bawah sudah, dari sini ke sana. Ingat, ini dari sini ke sana, jangan atas bawah. Ini lebih apa nak? Kalau dilihat dari sini ke sini, Lebar. Lebar. Yang ini Kecil. Oke, sekarang lebar kecil itu digunakan kata lain. Sekarang kata saya sediakan dua, tipis dan tebal. Mana lensa yang tipis? Yang bawah apa yang atas? Yang bawah kayaknya. Yang bawah ya, yang tipis ya. Nah, kan tipis ini. Sekian. Yang atas yang tebal. Nah, tebal ini nanti kalau kamu ketemu di pelajaran fisika, namanya lensa cembung. Sudah apa belum pelajaran fisika? Sudah membahas lensa apa belum? Halo? Sudah apa belum fisika lensa? Halo? Belum. Oke. Jadi lensa tebal ini nanti namanya lensa cembung. Kemudian lensa tipis begini, lensa cekung. Lensa cembung di fisika nanti disebut plus. Lensa tipis disebut min. Nah, kan kamu itu ada anak yang pakai kacamata plus, ada pakai kacamata min itu ya. Paham? Paham ini maksudnya? Oke, sekarang saya tanya, berarti nanti begini, supaya bayangan benda itu jatuh di retina, maka ada ketentuan. Jika benda dekat, maka lensa berbentuk Cekung. tebal ya. Tebal bahasa lainnya apa nak tadi? Cembung. Jika benda, mohon maaf ya, jika benda jaraknya jauh, lensa berbentuk tipis. Bahasa lainnya tipis tadi apa? Cekung. Nah begitu. Supaya nggak lupa. Saya ulang. Jika gelap, iris melebar. Jika terang, iris mengecil. Gitu tadi ya. Itu membatasi cahaya. Sekarang yang kedua. Jika benda dekat, lensa tebal atau cembung. Jika benda jauh, lensa tipis atau cekung. Nah, begitulah cara kerja mata. Nah, sekarang yang terakhir dari cara kerja mata. Apa? Nih, retina ini yang membentuk bayangan. Tadi ada filmnya Arun Yahya tadi kan bunganya terletak di sini kan, itu yang terbalik tadi itu. Nah, di sini membentuk bayangan itu syaratnya
ada sel-sel retina ini. Ada sel-sel retina. Nah, nanti sel retina itu ada dua macam. Model seperti ini dan model lancip seperti ini. Ini model yang begini namanya sel root, yang lancip kun. Nah, nanti kalau bahasa Indonesia ini disebut sel batang ini sel kerucut. Kalau bahasa asing sel batang itu root, sel kerucut itu kun. Oke, bahasa Indonesia ini sel berbentuk apa, nak? Batang. Batang. Ini batang. Ini lancip atau kerucut. Nah, sekarang apa gunanya sel batang dengan sel kerucut? Nanti menerima di sini itu nggak sama. Kalau warna cerah, cahaya banyak, yang bermain yang kerucut. Kalau warna kalem, cahayanya redup, yang bermain sel batang. Saya tanya, main kira-kira nggak apa-apa. Kalau kamu melihat benda biru, maka yang terima sini yang kerucut apa batang? Benda berwarna biru. Kerucut. Biru itu warna teduh apa warna cerah? Cerah. Biru dengan merah cerah mana, nak? Merah. Jadi biru itu bukan cerah ya. Biru itu teduh. Makanya laut warna biru, maka disebut laut yang teduh, kan gitu. Ngerti maksudnya? Nah, saya ulang. Biru berarti diterima oleh sel yang mana? Batang. Kalau merah? Kerucut. Nah, begitu. Kuning masuk cerah apa masuk redup? Cerah, maka kerucut. Nah, begitu. Sekarang saya tanya, kalau ada orang suka pakaian yang menor-menor, kira-kira di sel matanya itu yang banyak kerucut apa batang ya? Kerucut. Itu. Maaf, saya nyebut suku, mohon maaf. Gak apa-apa pakai contoh. Orang Madura itu kamu boleh datang ke Madura sana yang asli di desa-desa. Rumahnya itu catnya itu kuning, abang gitu ya. Kan gitu. Nah, kira-kira dugaan kamu orang Madura itu selnya yang banyak di matanya sel apa? Kerucut. Nah, kerucut. Itulah cerita tentang retina ini. Oke, tinggal sedikit. Habis ini sudah saya sudahi pertemuannya. Tinggal sedikit ya tentang kerusakan mata. Perhatikan. Nah, ini ya, perhatikan. Ini cembung apa cekung? Cembung. Ini cekung. Maka ini disebut distan. Distan itu jauh. Makanya kamu kalau pacaran jarak jauh disebut LDR itu ya. LDR itu. Tahu singkatannya LDR? Long distance relationship. Nah, tahu kalau urusan gitu ya. Gak apa-apa. Jadi kalau pacarnya di luar pulau, maka kita pacarannya namanya LDR kan gitu ya. Seperti saya waktu di Banjarmasin itu. Nah sekarang ini cembung ini near itu dekat ya. Nah ini tadi. Oke, sekarang perhatikan. Nah ini perhatikan. Nah ini mata yang cembung apa cekung? Cembung. Nah mata yang cembung ini, padahal perhatikan di sini, mata cembung itu untuk melihat benda dekat apa jauh? Dekat. Nah sekarang ini matanya cembung, melihat benda jauh, ini nggak bisa berubah, nggak bisa cekung. Kan mestinya kalau melihat jauh nggak boleh begini. Mestinya kalau melihat jauh kan harus tipis begini. Iya. Nah ternyata
ini kerusakan, mengalami kerusakan. Nah, bendanya jauh, ini cembung, nggak bisa melihat. Kenapa? Karena jatuhnya itu tidak di retina, tapi di depannya. Supaya bisa melihat, dibantu ini. Pakai apa? Kacamata. Jadi ini kacamata ini. Dikoreksi itu namanya dibantu. Nah, ini kacamatanya. Apa? Kacamatanya dibikin yang tipis. Untuk ganti ini yang nggak bisa nipis. Ini disebut kacamata min. Sehingga yang tadi jatuhnya di depan sekarang jatuh tepat di retina. Jadi ini orang nggak bisa melihat jauh apa dekat? Jauh. Karena matanya nyembung terus. Harus dibantu dengan kacamata tipis. Berarti kacamata min apa plus? Min. Akhirnya bisa melihat. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Apa? Ini matanya tipis, gak bisa nyembung. Akhirnya bendanya jatuh di sini, jatuh di belakang. Maka dibantu dengan kacamata yang cembung, sehingga yang di belakang tadi jatuh di ini. Ini gambarnya yang di depan ini kurang ya, kurang tepat. Jadi ini orang nggak bisa melihat jarak dekat, karena ini nggak bisa nyembung, bablas ke sana, gitu ya. Maka dibantu dengan kacamata cembung, sehingga yang bablas tadi ketarik di sini. Ini orang yang nggak bisa melihat jarak dekat, digunakan kacamata apa, nak? Plus. Kalau nggak bisa melihat jarak jauh, kacamata min. Nah, kalau nggak bisa melihat jarak jauh, itu bayangan jatuh di mana? Di retina, di depannya apa di belakangnya? Di depan. Depannya. Itu bagi orang yang nggak bisa melihat jarak jauh. Sekarang orang yang nggak bisa melihat jarak dekat, bayangan jatuh di mana? Di belakangnya, begitu ya. Itulah kelainan-kelainan mata. Ini sudah jam 11.10, jadi saya akhiri ya. Nanti pertemuan kita ke depan itu membahas panca indera yang kedua setelah mata. Apa berarti nanti? Telinga, oke. Mudah-mudahan kalian sehat. Nah, ini nanti saya rendering videonya, seolah saya kirimkan dipakai untuk belajar, gitu ya. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya tolong temannya yang belum absen disuruh absen di GCR ya. Nanti kalau nggak absen saya anggap nggak masuk. Selamat untuk beristirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.